Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Dewan Juri pada debat hari ini dan yang terhormat tim oposisi dan para penonton sekalian. Saya Trinaldi Ridho Sejati sebagai pembicara dari tim pemerintah pertama akan memulai perdebatan pagi ini. Namun sebelum itu izinkan saya mengenalkan anggota tim kami. Yang pertama pembuka pemerintah kedua atas nama Kalista Audrey. Yang kedua, tim oposisi kedua atas nama Elvara Amalia Azahra dan Syahrul Arifin. Dan hadirin sekalian, kami tegaskan akan mendukung mosi debat hari ini, yaitu sebagai aktivis lingkungan, kami tidak akan mempublikasikan hasil penelitian mengenai kerusakan lingkungan bukan ulah manusia dengan limitasi kepada masyarakat umum yang memiliki literasi yang rendah. Kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan merupakan kerusakan terhadap lingkungan melalui berbagai cara serta sebagai perubahan atau gangguan terhadap lingkungan yang merusak atau tidak diinginkan. Dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama adalah peristiwa alam. Contohnya letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, angin topan, kemarau panjang, kekeringan, dan tsunami. Yang kedua adalah akibat ulah manusia. Contohnya membuang sampah sembarangan, limbah industri, menebang pohon di hutan secara liar. Dengan adanya aktivis lingkungan untuk mencegah berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi serta melakukan perubahan terhadap lingkungan hidup. Tugas aktivis lingkungan misalkan setelah terjadi suatu bencana akan terjadi kerusakan lingkungan, maka tugas aktivis lingkungan adalah mengidentifikasikan masalah, mencari solusi adanya kerusakan lingkungan tersebut dan harus dapat mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula. Kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia semakin hari kian semakin parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia di berbagai pulaunya. Contohnya terjadi bencana alam seperti banjir. Manusia pada umumnya menyalahkan kinerja pemerintah setempat seperti gubernur yang kerjanya tidak benar. Namun penyebab terjadi banjir di Indonesia ialah curah hujan yang tinggi serta penyebab utamanya adalah manusia yang selalu membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banyaknya saluran air yang tersumbat dan kapasitas sungai yang kecil dikarenakan sampah yang menumpuk di sungai serta tidak bisa menampung kapasitas air, otomatis sungai tersebut meluap dan menyebabkan banjir di wilayah sekitar. Harus adanya peran masyarakat sebagai manusia dalam mengembalikan kelestarian lingkungan hidup seperti sedia kala melalui berbagai cara. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap kerusakan lingkungan tersebut. Setuju apabila penelitian tidak dipublikasikan, dikarenakan bisa saja ide yang sudah kita buat ditiru oleh orang lain atau bahkan ketika dipublikasikan ada saja seseorang yang tidak suka dengan plan aktivis yang kita buat seperti memplan untuk membuat jalan tol dari Trans Sumatera, pelepasan harimau Sumatera ke habitat aslinya juga tidak boleh sembarangan. Terutama jika harimau Sumatera tersebut belum terlalu sembuh baik dari jebakan yang dibuat untuk menangkap babi hutan atau bahkan harimau tersebut kakinya terluka karena menginjakan jebakan pemburu yang tidak bertanggung jawab. Sudah tidak mempunyai insting membunuh di alam liar, serta harimau Sumatera tersebut dipasangin alat yang bisa memantau di mana keberadaannya agar bisa memonitoring harimau Sumatera tersebut. Diharapkannya ia sehat serta cepat berkembang biak di habitat aslinya dan tidak cepat mengalami kepunahan harimau Sumatera. Setuju dengan mosi apabila hasil penelitian tersebut tidak dipublikasikan karena hal tersebut juga tidak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat namun mempengaruhi untuk perkembangan negara dan mungkin pandangan masyarakat hanyalah tugas wajib untuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA karena menjaga kepunahan harimau Sumatera adalah tugas kita semua dengan cara tidak memburu liar di habitat aslinya, baik dengan jebakan babi hutan dan jaring yang digunakan. Baik, kami dari tim oposisi akan memberikan beberapa gambaran. Manusia tidak akan melakukan hal yang semena-mena terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami sebagai tim oposisi menyatakan bahwa manusia itu sejatinya memang tidak merusak lingkungan. Mungkin dengan adanya contoh seperti penebangan hutan, pembuatan jalan, pembangunan di mana-mana itu memang membuktikan bahwa kerusakan lingkungan itu dikarenakan manusia. Akan tetapi hal tersebut tidak 100% kesalahan manusia karena mereka melakukan pekerjaan tersebut itu secara optimal dan tidak berlebihan. Dan mereka melakukan pekerjaan tersebut itu secara optimal.
mereka juga bekerja sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, kami sebagai pihak oposisi menyatakan bahwa kerusakan lingkungan bukan ulah dari manusia, akan tetapi kerusakan lingkungan tersebut juga terjadi secara alamiah. Dewan juri yang terhormat, ada beberapa hal yang akan saya bawakan. Yang pertama mengenai sanggahan, yang kedua pendirian atau stand saya, dan yang terakhir ada 2 argumentasi saya berupa urgensi, mengapa ini penting, dan yang kedua berupa justifikasi, mengapa kami setuju bahwasanya akan tetap mempublikasikan penelitian tersebut. Sebelum itu, izinkan saya untuk membantah beberapa hal yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah. Poin pertama, mengenai penelitian itu tidak dipublikasikan karena bisa saja ide tersebut dikopi atau ditiru oleh orang lain. Menurut kami, sebagai tim oposisi yang dinamakan hasil penelitian itu memang bisa dikopi oleh orang lain. Akan tetapi, jika 100% mengopi hasil penelitian orang lain tanpa memodifikasinya, hal tersebut tentunya akan bisa mendapatkan sebuah permasalahan. Jikalau pihak yang membuat penelitian tersebut tidak terima atas perbuatan tersebut. Yang poin kedua, yaitu terkait pembuatan jalan tol yang dikatakan oleh pemerintah tadi. Menurut kami, negara ini sudah sangat optimal dalam pembangunan jalan tol, dan hal tersebut juga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Justru hal tersebut membantu kelancaran masyarakat ketika mau bepergian dan mau berpariwisata. Karena dengan adanya jalan tol akan dapat memperlancar arus kendaraan. Terkait poin yang ketiga ialah dari tim pemerintah berpendapat bahwa mereka setuju kalau hasil penelitiannya tidak dipublikasikan dengan alasan dikarenakan tidak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di sini sudah sangat jelas kita dari tim oposisi menentang karena apa? Sudah saya jelaskan bahwa hasil penelitian baru terkait kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia itu merupakan sebuah ilmu baru. Apabila sebuah ilmu baru tersebut tidak disebarluaskan di masyarakat, maka kehidupan masyarakat akan monoton dan tidak berkembang. Karena apa? Karena mereka masih beranggapan bahwa kerusakan lingkungan itu ulah manusia, sehingga mereka tidak mau merubah pemikiran tersebut. Coba kita bayangkan apabila kita mempublikasikan hal tersebut, tentunya akan sangat mempengaruhi masyarakat. Karena mereka menyadari bahwa kerusakan lingkungan itu tidak 100% kesalahan manusia, sehingga mereka dapat mengevaluasi kehidupannya di masyarakat. Di sini sudah sangat jelas, kami dari tim oposisi tetap kepada pendirian kami bahwa hasil penelitian tersebut harus dipublikasikan, karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Baik, Dewan Juri, stance kami sebagai tim oposisi jelas kami menolak mosi tersebut. Kami sebagai aktivis lingkungan itu akan tetap mempublikasikan hasil penelitian yang berupa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Karena pada sejatinya tidak akan ada permasalahan yang urgensi di status quo. Status quo itu sudah sangat baik dalam penanganan lingkungan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan 2 argumentasi saya mengenai yang pertama, yaitu urgensi. Suatu penemuan yang baru itu harus disebarluaskan ke masyarakat sekitar atau masyarakat setempat, agar ilmu pengetahuan yang mereka dapat itu dapat juga dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Hasil penelitian tersebut juga harus dipublikasikan ke seluruh masyarakat, agar ilmu pengetahuan mereka dapat lebih berkembang dan dapat terus berjalan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut sangat penting agar kedepannya sebagai aktivis lingkungan dapat mengatasi masalah lingkungan dengan baik. Suatu penemuan baru memang seharusnya untuk dipublikasikan atau disebarluaskan ke masyarakat. Jikalau diandaikan, maka sebuah penelitian baru tersebut merupakan sebuah ilmu yang baru. Apabila tidak dipublikasikan ke masyarakat, maka masyarakat masih menganggap bahwa kejadian kerusakan lingkungan itu kebanyakan kesalahan dari manusia, bukan karena alam. Oleh karena itu, sangat penting untuk dipublikasikan karena tidak hanya menambah wawasan untuk masyarakat, akan tetapi dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan yang sudah menyebar di masyarakat, bahwasanya bencana alam itu bukan karena ulah manusia. Yang kedua, justifikasi. Pada dasarnya, bumi merupakan tempat tinggal seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Bumi tentunya memiliki umur, dimulai dari umur yang masih muda hingga sampai sekarang yang sudah memiliki umur bermiliar-miliar tahun, yang tentunya bumi tersebut suatu saat akan sampai di usia tua. Bumi yang memiliki usia bermiliar tahun sekaligus yang dijaga oleh manusia dengan baik akan tetap menurun, di mana penurunan tersebut dapat digambarkan dengan sebuah kerusakan yang terjadi akibat umurnya sudah tua. Hal tersebut dapat kita analogikan
dengan kehidupan manusia, yang dimana dari kita kecil yang hidup sehat, selalu berolahraga, makan, tidur dengan teratur, akan tetapi apabila manusia tersebut sudah menginjak di usia tua, akan tetap merasakan kesakit-sakitan dan akan mengalami kelemahan seperti fisik, karena fungsi dari seluruh tubuh tersebut terus digunakan untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, dapat digambarkan oleh kehidupan manusia. Dari hasil analogi tersebut tentunya dapat membuat kami sebagai tim oposisi untuk tetap mempublikasikan hasil penelitian tersebut ke masyarakat. Dengan kita mempublikasikan hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai ajaran atau edukasi untuk masyarakat yang belum mengetahui tentang fakta bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah dari manusia. Coba kita menganalogi sebuah permasalahan tersebut tentang harus dipublikasikan atau tidak. Baik, jikalau kita analogikan gini, apabila kita memiliki teman yang kesusahan keuangan dan kita mempunyai trik and tips untuk menjadi kaya, akan tetapi kita tidak memberi trik dan tips tersebut kepada teman kita. Terus hal apa yang akan terjadi? Tentunya teman kita akan terus kesusahan. Dan hal tersebut sama dengan permasalahan di atas. Apabila tidak mempublikasikan, sama halnya kita tidak menolong para masyarakat, sehingga para masyarakat akan terus menganggap bahwa kerusakan lingkungan itu 100% kesalahan manusia. Baik, kembali tentang status quo. Status quo itu adalah kejadian yang ada di lapangan atau di kenyataan sekarang. Kejadian yang terjadi di lapangan sekarang itu bahwasanya sesungguhnya manusia di zaman sekarang sudah baik dan mampu untuk menjaga lingkungan. Dibuktikan dengan adanya peraturan bahwa adanya larangan untuk membuang sampah, adanya bank sampah, pengelolaan sampah sudah terkelola dengan baik, bahkan di berbagai negara terdapat cara untuk mengelola sampah dengan baik. Contohnya negara dengan pengelolaan sampah yang baik ialah negara Jepang. Setiap rumah tangga di Jepang tidak bisa begitu saja memasukkan semua sampah ke dalam satu kantong saja, karena harus dimasukkan ke dalam kantong terpisah. Negara Jepang memiliki 3 jenis pembagian sampah. Ada yang dibakar dan diolah secara alami, ada sampah yang tidak bisa dibakar, dan ada barang-barang bekas yang tidak dapat dimasukkan ke dalam plastik sampah seperti televisi, mesin cuci, AC, dan lain-lain. Contoh lain yaitu negara Belanda. Negara Belanda sudah menerapkan sistem pembakaran sampah yang cukup modern, sehingga pembakaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Hal itulah yang membuktikan bahwa memang benar, penelitian itu bukan lagi karena ulah manusia, tetapi karena umur bumi yang setiap saat mengalami penurunan seperti halnya manusia yang setiap bertambah umur maka akan mengalami kelemahan, baik dalam fisik maupun yang lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai tim pembuka pemerintah 2 yang akan menyampaikan argumen yang mendukung mosi. Perilaku manusia yang merusak lingkungan secara tidak langsung maupun langsung, seperti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan untuk memperluas dukungan materi untuk perkembangan populasi dunia, telah menempatkan masyarakat industri ke dalam lingkungan alam untuk pertumbuhan dan berkelanjutan mereka. Perkembangan di seluruh dunia memberikan tuntutan yang cukup besar dan pengguna sumber daya alam dalam ekosistem. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk saat ini, banyak sumber daya alam digunakan untuk melayani generasi mendatang. Misalnya populasi banyak spesies ikan berada di bawah ukuran yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Saat ini diketahui bahwa populasi ikan semakin menurun. Pada saat yang sama, kebutuhan bangunan juga memerlukan kecukupan berbagai bahan seperti kayu, semen, dan pasir. Akibat pengurukan sumber daya alam yang berlebihan yang semakin memperburuk kerusakan lingkungan. Kami sebagai tim pemerintah yang mendukung mosi tentu saja untuk menerbitkan sebuah studi yang mengejutkan dunia, kita perlu memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan oleh berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial, dan kesehatan. Saat hasil penelitian dipublikasikan, ketika sektor tersebut akan terkena dampak langsung. Masyarakat memang tidak keberatan, tapi mereka mengabaikannya. Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dapat menjadi alternatif, tetapi sosialisasi tidak berdampak langsung dan membutuhkan tindakan yang lebih dari sekedar sosialisasi. Hal ini dapat dicapai dengan membuat publik memahami mengapa hasil penelitian tidak dipublikasikan. Eksploitasi besar-besaran dapat terjadi karena penebangan tanpa
reboisasi tidak merugikan alam. Jadi demikian, siapa yang paling diuntungkan? Tentu saja komunitas memegang saham. Orang biasa tidak diuntungkan. Ketimpangan sosial tak terhindarkan. Istilah kaya akan semakin kaya dan miskin akan semakin miskin pasti akan muncul. Saat ini sudah banyak sekali bencana alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia seperti banjir, kebakaran hutan, kekeringan, dan pencemaran sungai. Yang pertama, bencana banjir biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah, serta sistem saluran drainase dan kanal penampungan banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut meluap. Namun, banjir juga bisa terjadi karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan atau melakukan penggundulan hutan, sehingga debit air akibat hujan tidak mampu terserap oleh tanah. Yang kedua, penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di setiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami, namun sayang semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Aktivitas manusia mungkin telah menjadi penyebab kekeringan dunia sejak awal abad ke-20. Hal ini diungkapkan dalam studi terbaru yang juga memperkirakan bahwa kekeringan yang terkait dengan perubahan iklim akan menjadi jauh lebih buruk di masa depan. Kekeringan dapat meningkatkan biaya makanan, mengancam air minum, meningkatkan resiko kebakaran hutan, menyebabkan migrasi massal, dan bahkan membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature ini menemukan bahwa gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, pertanian, mobil, kereta api, dan aktivitas manusia secara umum telah mempengaruhi resiko kekeringan. Yang ketiga yaitu penyebab kebakaran hutan oleh ulah tangan manusia, yaitu kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan. Lalu tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian atau membuka lahan pertanian baru dan tindakan vandalisme. Kebakaran hutan menyebabkan dampak yang luas akibat asap kebakaran yang menyebar ke banyak daerah di sekitarnya. Hutan yang terbakar juga bisa sampai ke pemukiman warga sehingga bisa membakar habis bangunan-bangunan yang ada. Dan yang keempat, pencemaran Sungai Citarum. Pencemaran sungai juga merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena ulah manusia, contohnya pembuangan sampah atau limbah sembarangan, sehingga air sungai menjadi tercemar. Akibatnya ekosistem di area sungai menjadi terganggu, banyak ikan yang mati dan penurunan kualitas air. Pencemaran sungai sangatlah mengganggu kenyamanan serta kesehatan. Terlebih lagi bagi warga sekitar yang memanfaatkan air sungai tersebut. Salah satunya contoh nyatanya yaitu pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat. Pembuangan limbah cair ke daerah aliran sungai atau das Citarum menjadi penyebab utama pencemaran itu terjadi. Dilansir dari kompas.com, sebanyak 86 perusahaan membuang limbah cair ke das Citarum. 32 perusahaan diantaranya langsung membuang limbah cair ke Citarum. Mayoritas perusahaan tersebut bergerak di sektor tekstil, kertas, serta makanan. Hal itu menyebabkan adanya proses pembusukan dan air sungai pun menghitam. 4 contoh tadi merupakan bencana alam atau kerusakan lingkungan yang terjadi karena ulah tangan manusia. Lantas bagaimana jika peneliti mempublish penelitian terkait kerusakan alam yang tidak disebabkan oleh ulah manusia? Bukankah manusia akan semakin lalai untuk menjaga dan melestarikan alam? Tentu saja sektor kesehatan juga terpengaruh. Kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan telah menurun drastis. Jika mereka tahu bahwa kerusakan lingkungan bukan terjadi karena ulah manusia, mereka akan mengabaikannya, apalagi saat penelitian ini dipublikasikan. Lingkungan kotor, tercemar, dan penuh polusi. Alam memang tidak rusak, yang akan rusak yaitu tubuh manusia. Penyakit atau virus-virus baru pun akan muncul dan mewabah. Wabah ini
bisa disebabkan oleh tidak terjaganya kebersihan dan lingkungan yang tercemar. Jadi kesimpulan dari pernyataan saya adalah peneliti lebih baik tidak mempublikasikan hasil penelitian tersebut, karena apabila ketika penelitian tersebut dipublikasikan, maka masyarakat akan semena-mena dengan lingkungan. Mereka akan menganggap bahwa kejadian tersebut bukanlah ulah mereka, melainkan dari faktor lain. Dan tugas para aktivis lingkungan adalah memberikan sosialisasi atau mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi untuk pelestarian lingkungan. Jika penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia, kami khawatir manusia tidak mau lagi melakukan upaya pelestarian lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya membantah argumen dari Saudari Audrey. Dari pernyataannya mengatakan bahwa apabila hasil penelitian dipublikasikan, maka akan membuat masyarakat menjadi semena-mena dengan lingkungan dan manusia tidak mau lagi melakukan upaya dalam melestarikan lingkungan. Kita menyadari bahwa kita hidup dan dihidup oleh lingkungan. Sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan lingkungan. Ketika masyarakat semena-mena terhadap lingkungan, maka masyarakat itu sendiri yang akan menerima dampaknya. Ketika lingkungan itu kotor karena tidak dirawat oleh masyarakat, akan mengundang berbagai penyakit yang mana akan merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak mungkin masyarakat semena-mena terhadap lingkungannya sendiri ketika terdapat penemuan fakta baru yang mengatakan bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia dan dibuktikan dengan bukti yang kuat. Namun masyarakat akan terus berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya. Dan juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan argumen saya. Yang pertama mengenai efektivitas. Sebagai aktivis lingkungan yang menemukan fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia, perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam menemukan sebuah fakta harus terdapat bukti yang akurat. Jika tidak terdapat bukti yang akurat, bisa saja disebut sebagai omong kosong. Sebagai aktivis lingkungan, kami akan mempublikasikan hasil penelitian fakta baru tersebut. Manusia memang hidup menyatu dengan alam. Kebutuhan manusia juga dicukupi oleh alam seperti kebutuhan pangan. Namun, sudah seharusnya manusia menjaga lingkungan agar kita bisa memberi manfaat bagi kehidupannya. Memang benar bahwa kerusakan lingkungan bukan karena oleh manusia. Walaupun tidak semua orang mampu menjaga lingkungan dengan baik. Banyak kasus kerusakan lingkungan yang memang terjadi karena alam itu sendiri, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, yang mana merupakan bencana alam yang dapat merusak lingkungan yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Setiap lingkungan pasti terdapat potensi bencana yang dapat terjadi, seperti di daerah pantai pasti rawan gempa bumi dan tsunami. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai pasti berusaha untuk menjaga lingkungannya, untuk mencegah tsunami dengan cara menanam mangrove atau bakau yang berfungsi sebagai barier ketika ada tsunami dan penghambat agresi pantai. Upaya tersebut merupakan bukti bahwa manusia akan menjaga lingkungannya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Oleh karena itu, kami sebagai aktivis lingkungan akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Dengan mempublikasikan hasil penelitian yang telah didapat, maka akan meyakinkan bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Jika hasil penelitian tidak dipublikasikan, maka akan terdapat berbagai pandangan-pandangan bahwa manusia penyebab rusaknya lingkungan. Jika kita hanya mengatakan tanpa adanya bukti, maka akan banyak orang yang tidak percaya dan membantahnya. Namun jika hasil penelitian dipublikasikan, kemudian masyarakat membaca dan memahami, maka mereka akan mengerti betul dan akan percaya karena memang terdapat data dan bukti akurat. Tidak ada salahnya jika kami sebagai aktivis lingkungan mempublikasikan hasil penelitian yang kami dapat. Kami sebagai aktivis lingkungan juga tidak akan merasa rugi jika hasil penelitian dipublikasikan, malah dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Ketika hasil penelitian tidak dipublikasikan, maka masyarakat tidak akan dapat menemukan solusinya. Hal tersebut akan membuat masyarakat menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun ketika masyarakat membaca hasil penelitiannya, mereka akan paham dan mengerti. Mereka juga akan mendapatkan solusi bagaimana cara mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, sehingga lingkungan akan lebih terjaga dengan baik. Banyak manfaat yang akan didapat ketika aktivis lingkungan mau mempublikasikan hasil penelitian. Seperti ketika hasil penelitian dipublikasikan, maka bisa dibaca oleh orang banyak yang membutuhkan. Penemuan fakta baru tersebut akan menarik perhatian peneliti lain untuk membuktikannya. Semakin banyak aktivis lingkungan yang meneliti hal yang sama dan mendapatkan hasil yang mendukung dari penelitian sebelumnya, maka menunjukkan bahwa penelitian tersebut akurat dan memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai solusi atas masalah yang dihadapi semua kalangan terkait dengan kerusakan lingkungan. Yang kedua, mendapatkan label untuk kualitas riset dan pengakuan. Ketika hasil penelitian dipublikasikan, akan mendapatkan label kualitas baik terhadap hasil penelitian maupun kepada aktivis lingkungan yang menjadi pelaku penelitian. Penerbitan atau publikasi karya ilmiah yang berisi hasil penelitian artinya berhubungan erat dengan hak kekayaan intelektual, sehingga hasil penelitian maupun
Aktivis lingkungan yang menjalankan penelitian akan mendapatkan pengakuan. Ketika mendapatkan fakta penemuan baru mengenai kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia, dan hasil penelitian tersebut mendapatkan label kualitas dan mendapatkan pengakuan, akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi peneliti dan akan mendorong semangat dan keinginan aktivis lingkungan untuk melakukan penelitian lain yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketiga yaitu membuat populer. Dengan melakukan publikasi hasil penelitian penemuan fakta baru, maka banyak orang yang membaca penelitian tersebut, yang mana bisa membuat aktivis lingkungan menjadi dikenal oleh orang banyak. Karena pembaca akan mengetahui asal penulis dan peneliti. Hal tersebut berdampak baik bagi reputasi peneliti, dan semakin menarik dan bermanfaat sebuah hasil penelitian, maka akan membuat semakin populer. Namun sebaliknya, jika hasil penelitian yang mengatakan bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia tidak dipublikasikan, maka akan memberikan dampak yang buruk bagi aktivis lingkungan itu sendiri. Seperti tanpa adanya bukti yang kuat melalui penelitian tersebut, maka masyarakat akan menganggap bahwa fakta tersebut tidak valid kebenarannya dan omong kosong. Dan masyarakat akan terus memiliki pandangan bahwa kebanyakan kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia dan bukan disebabkan alam itu sendiri. Dan masyarakat akan menganggap bahwa kerusakan lingkungan merupakan hal yang biasa yang disebabkan oleh ulah manusia. Selain itu, ketika aktivis lingkungan tidak mempublish hasil penelitiannya, maka akan muncul anggapan-anggapan negatif mengenai penelitian itu sendiri. Masyarakat akan menganggap bahwa penelitian yang dilakukan mungkin tidak sesuai prosedur dan hasil yang diperoleh tidak kredibel. Dan peneliti hanya mengada-ada. Hasil penelitian maupun aktivis lingkungan sendiri tidak mendapat label kualitas riset dan tidak mendapatkan pengakuan hak kekayaan intelektual. Dan ketika aktivis lingkungan itu melakukan penelitian lain dan menemukan fakta baru, akan kurang mendapat perhatian dan kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu penelitian kurang bermanfaat karena masyarakat tidak dapat membaca secara langsung hasil penelitian tersebut dan tidak memahami secara pasti mengenai penyebab kerusakan lingkungan. Selain itu, peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang sama akan kesulitan untuk membuktikan kebenarannya. Fungsi dari hasil penelitian sendiri dimanfaatkan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ketika masyarakat tidak dapat membaca dan memahami hasil penelitian itu, maka akan sulit menemukan solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan karena tidak mengetahui secara pasti penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan masyarakat akan tetap menganggap bahwa kerusakan lingkungan terjadi disebabkan oleh ulah manusia, sehingga tidak ditemukan solusi terbaik untuk menjaga lingkungannya. Sekian, terima kasih.